warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 9. Kakak-kakak di sini akan menjelaskan materi tentang menyimak dialog. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham belum? Kalau belum paham, di sini kami akan menjelaskan materi tersebut. Tapi sebelum kita menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Syara Dewi Hoiriah, panggil aja Kak Ara. Halo, perkenalkan nama aku Sinta Nurvanesa, bisa dipanggil Kak Sinta. Halo. Halo, perkenalkan nama aku Rizka Andini, bisa dipanggil Kak Rizka. Halo teman-teman. Jadi di sini aku akan menjelaskan pengertian dari menyimak. Apakah kalian sudah tahu apa itu menyimak? Jadi, menyimak adalah kegiatan mendengarkan bahasa lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, penghayatan, serta penafsiran terhadap pesan yang disampaikan oleh penutur. Menyimak tidak hanya sekedar mendengar bunyi, tetapi melibatkan proses berpikir untuk memahami makna, maksud, dan informasi yang terkandung dalam tuturan. Nah, pastinya semua kegiatan juga punya tujuan, terutama dalam menyimak ini. Tujuan menyimak adalah yang pertama, memahami informasi, ide, atau pesan yang disampaikan secara lisan. Yang kedua, menangkap gagasan pokok dan gagasan pendukung dari tuturan. Dan yang ketiga, menilai isi, kebenaran, dan kejelasan informasi yang disimak. Baik, setelah memahami makna dan tujuan menyimak, di sini saya akan menyampaikan manfaat menyimak. Yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk memahami bahasa secara lisan dan efektif. Yang kedua, membantu memperkaya kosakata dan struktur kalimat. Yang ketiga, melatih konsentrasi, ketelitian, dan daya ingat. Setelah menjelaskan pengertian menyimak, tujuan menyimak, dan manfaat menyimak, kita akan menjelaskan tentang menyimak dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 9. Sini saya akan menyampaikan tentang materi keterampilan menyimak dialog. Keterampilan menyimak dialog itu sangat penting karena pada kegiatan sehari-hari kita sering menggunakan atau mendengarkan keterampilan menyimak dialog seperti menyimak percakapan atau diskusi ataupun wawancara. Setelah itu, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian menyimak dialog. Jadi, pengertian menyimak dialog adalah menyimak atau mendengarkan dua orang atau lebih untuk menyampaikan informasi, dan kita dapat mengambil atau memahami informasi tersebut secara tersirat ataupun dapat mengambil nilai dalam ucapan pembicara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat menyimak dialog. Yang pertama yaitu memudahkan memahami informasi secara lisan. Yang kedua yaitu melatih informasi. Yang ketiga yaitu membantu atau menumbuhkan pikiran kritis. Nah, kalian tadi udah dijelaskan mengenai pengertian dan manfaat menyimak dialog. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis dialog. Yang pertama ada dialog informasional, dialog instruksional, dialog interpersonal, dan dialog persuasif. Dialog informasional, dialog ini berisi tentang informasi. Contohnya seperti ada dua orang anak yang sedang membicarakan jadwal ujian pada hari itu. Nah, yang kedua ada dialog instruksional. Dialog ini berisi tentang arahan atau petunjuk. Contohnya seperti guru kalian memberikan arahan tentang tata cara ujian pada hari itu. Yang ketiga ada dialog persuasif. Dialog ini berisi tentang ajakan atau bujukan. Contohnya seperti teman kalian mengajak kalian untuk bekerja kelompok atau belajar bersama untuk ujian besok. Yang terakhir ada dialog interpersonal. Dialog ini dihubungkan dengan hubungan sosial. Contohnya seperti kalian menyapa teman lama kalian yang sudah lama tidak bertemu. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh dialog informasional kepada teman-teman semuanya. Assalamualaikum.
na 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 na. Satu, dua. Satu, dua. Riko, kalau mau masuk kamar kakak, ketok pintu dulu ya. Dan salamnya di luar. Kalau kakak izinin, baru masuk. Kakak, gitu aja marah. Riko kan perlu mau nanya-nanya pelajaran sekolah. Pengerjain PR. Penting nih. Harus dikumpulin hari ini. Ya udah, kalau Riko nggak mau ngikutin yang kakak bilang barusan, kakak nggak mau ngajarin ah. Wih, kakak gitu banget. Ya begitu syarat dari kakak. Kalau Riko mau diajarin, Ya udah, Riko nggak jadi nanya deh. ya udah. Kamu juga yang rugi. Rah, kamu udah ngerjain slide presentasi buat pertemuan besok belum? Belum nih, tinggal nungguin revisian dari kamu. Waduh, yaudah, gimana kalau besok kita kerjain bareng di perpustakaan jam 9? Kalau jam 9 kayaknya aku nggak bisa deh, gimana kalau jam 10? Ya, boleh aja sih, yaudah nggak apa-apa deh, jam 10 aja. Besok aja ya? Oke. Besok. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Ya, Pak. Pak. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Baik, Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Iya. Oke. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, mendadak banget, Pak. Waduh. 1000 ons, 200 ons. Tinggal kirim. Heru 73. Nusa 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Dan nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Makasih. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, Tugas kelompok. yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Siap, Baik, Pak. Berjagang. Apa? Dasar kucing nakal. Nusa, Anta juga kan gak sengaja. Mainan kesayangan Nusa kan rusak. Nakal. Bad Kitty. Jangan diulang lagi, Anta. Kansa. Letak dok pola kau jana. Janganlah kamu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Nusa tetap marah. Kansa. Ayo duduk. Gitu dong. Itu kan hadiah dari Abah. Roket langka tahu. Masih marah nih. Kansa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Nusa tidur? Masya Allah Nusa, yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau kamu sama si marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim. Nusa, Rara, dan Anta aja peduli dengan kebersihan kota. Yuk teman-teman di seluruh Nusantara, kita juga harus peduli dengan kebersihan kota kita. Ya, betul.
98 dikurang 13 sama dengan 85. Terus ditambah 173. Ya, aduh, kertasnya udah penuh. Rara, Bani. Iya. Rara, ambil ini kertas HVS dong di laci lemari TV. Kertas HVS? Iya. Di lemari TV. Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas. Cepetan, Ra. Oke. Bani. Rara, cepetan. Iya. Aduh. Ini ditambah ini kan Nusa. Loh, Ra, kok ini sih? Ini kan kertas lipat. Aduh. Bukan yang ini. Tadi kan Nusa mintanya kertas HVS. Yang warna putih nih. Kayak gini. Iya, maaf. Rara kan nggak tahu. Aduh. Buruan, Ra. Iya. Ini kayaknya kertas HVS yang kan Nusa minta. Ya ampun, Ra. Ambil kertas HVS aja lama banget sih. Iya. Halo Dek, kamu mau nyebrang? Yuk kita barengan aja. Ya, aman. Nah, pegang tangan aku ya. Iya, Kak. Alhamdulillah. Makasih ya, Kak. Baik teman-teman kelas 9, bersama saya kita akan membahas tata cara menyimak dialog dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita menyimak dialog dengan baik dan benar, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Berikut tata cara menyimak dialog. Yang pertama yaitu fokus pada pembicara. Maksud dari pembicara ini adalah ketika dialog diputarkan, kalian harus tidak melakukan aktivitas apapun supaya fokus kalian tertuju pada dialog yang sedang diputarkan. Yang kedua yaitu kalian mencatat hal-hal yang penting seperti masalahnya, tempat, dan hal-hal lain pada dialog yang menonjol. Yang keempat yaitu menyimpulkan isi dialog, di mana kalian menentukan inti dari pembicaraan tersebut. Yang kelima yaitu kalian memberikan komentar, di mana apakah dialog tersebut logis, bermanfaat, dan apakah tersusun dengan jelas. Nah, kira-kira teman-teman sudah paham belum dari materi yang telah kita sampaikan tadi? Nah, di sini kita akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, catat hal penting yang ada pada dialog tersebut. Yang kedua, tentukan informasi yang tersirat pada dialog. Yang ketiga, kalian menentukan kesimpulan dari isi dialog. Dan yang terakhir, yaitu kalian mengomentari isi pada dialog tersebut. Apakah dialog itu logis atau tidak? Nah, kira-kira teman-teman sudah paham belum dengan materi yang telah kita sampaikan? Kalau teman-teman sudah paham, kakak akan memberikan tugas untuk kalian nih, untuk mengetes seberapa paham kalian pada materi yang telah kami sampaikan. Nanti tugasnya yaitu dari dialog yang telah kita contohkan tadi, teman-teman. Dari tugas yang telah kakak berikan, ada aspek penilaian dari menyimak dialog ini. Yang kami ambil dari aspek kebahasaan, yang pertama yaitu pemahaman isi. Jadi pemahaman teman-teman terhadap isi dialog yang telah kami berikan tadi, yaitu nilainya 30 poin. Kemudian yang kedua yaitu kelogisan berpikir, yang mana kelogisan berpikir ini berasal dari hal-hal penting yang kalian temukan pada dialog, kemudian informasi tersirat, kesimpulan dari dialog tersebut, dan komentar terhadap isi dialog. Nah, itu poinnya juga 30. Kemudian yang terakhir yaitu struktur kalimat dalam kalian menyusun untuk dikirimkan di kolom komentar video ini, yaitu poinnya 40 poin. Dan dari keseluruhan 3 aspek tersebut, total nilainya yaitu 100 poin. Nah,
Nah, sekian penjelasan dari kami dan kalian jangan lupa untuk menjawab tugas dan kirimkan di kolom komentar video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.